Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Enerpol. Kali ini kita akan membahas info hangat, yaitu Yusril yang sentil Jokowi. Pembangunan lemah, paling lemah adalah sektor hukum, dan kita ketahui penegakan hukum itu menjadi sektor pembangunan yang paling lemah ya, dan banyak sekali diskriminasi yang terjadi tentang penegakan hukum yang pada awal pemerintah Presiden Jokowi kita harapkan lebih baik, justru ada pelemahan-pelemahan, terutama untuk pelemahan KPK dan diskriminasi hukum antara pendukung Presiden Jokowi dan oposisi. Ini sesuai yang dilansir oleh ermol.id. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Republik Merdeka, penegakan hukum menjadi sektor pembangunan yang paling lemah di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pembangunan paling lemah masa pemerintahan Jokowi adalah sektor hukum. Sebenarnya bukan hukum aja ya, kebetulan memang Prof. Yusril ini adalah ahlinya dalam hukum ya. Keadilan dan kepastian hukum seperti makin menjauh, padahal ini adalah masalah paling fundamental bagi sebuah negara, kata pakar hukum pidana Yusril Isamahendra dikutip dari akun Twitternya Senin. Keadilan seharusnya menjadi hal yang paling diutamakan pemerintah dalam mengurus negara. Sebab bila tidak, maka hukum rimba akan terjadi, yang lemah akan makin tersingkir, sedangkan yang kuat akan menang. Ketidakadilan adalah masalah pertanahan. Ketika yang kuat selalu menang dan yang lemah, rakyat kecil selalu kalah, maka kekecewaan akan semakin menjadi-jadi, tegasnya. Ia lantas menyinggung soal keadilan di sektor industri. Keseimbangan dan keadilan bagi pengusaha dan buruh mutlak ditegakkan dalam konsep aturan. Bila tidak, maka ancaman protes akan terjadi di mana-mana. Ketika pemilik modal dan pengusaha berusaha diuntungkan dan hak-hak buruh makin diabaikan, maka demo dan protes akan terjadi di mana-mana, tutupnya. Ya, sobat sekalian, itu ya terkait masalah hukum yang memang sudah menjadi rahasia umum. Ini yang sangat lemah ya tindakannya. Jadi berawal dari sistem yang kita ketahui, sistem kapitalis demokrasi yang pada teorinya ya memberikan kedaulatan pada rakyat yang mempunyai kedaulatan ya, justru pada prakteknya itu tidak terjadi ya. Yang terjadi pada faktanya adalah bagaimana diskriminasi itu ya itu terjadi ketika pelanggaran hukum itu dilakukan oleh lingkungan istana, para pendukung presiden, maka itu aman-aman saja. Tetapi ketika pelanggaran hukum itu dilakukan oleh para pengkritik, itu sangat mudah sekali untuk dikriminalisasi. Bagaimana perlakuan para aktivis gitu ya, Saikan Nainggolan ya, Jumhur Hidayat, kemudian juga Habib Rizik, yang kalau kita tilik kasusnya adalah bukan melakukan pelanggaran kriminalitas yang berat. Habib Rizik misalnya, dalam hal yang kita ketahui memang tidak disukai oleh istana, maka segala aktivitas Habib Rizik itu saat ini terpantau ya sangat riskan ketika melakukan sedikit aktivitas yang bisa saja ya terpeleset dan bisa dikriminalisasi lagi ya. Hanya mengatakan saya sehat itu dikriminalkan. Bagaimana dengan pemerintah yang tiap kali ya pada saat pandemi itu melakukan pelanggaran-pelanggaran, tidak ada proses hukum sama sekali. Pun juga untuk para aktivis ya, suka atau tidak suka, mereka yang mengkritik ya, Saikan Nainggolan ya, Jumhur Hidayat, Anton Permana ya, kemudian Bang Edi Mulyadi yang hanya mengkritik, justru yang melaporkan adalah pihak masyarakat. Jadi seperti mempertentangkan antara masyarakat dan masyarakat, yang harusnya dalam hal ini terutama dari institusi kepolisian harusnya melihat ini solusinya ada restoratif justice atau yang diadukan sendiri yang harus melaporkan ya. Jadi pasal-pasal Trisula yang sering dipakai yaitu pasal 14-15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 ya, tentang peraturan hukum pidana, yaitu tentang ujaran kebencian yang berita bohong yang menimbulkan keonaran, itu terus-menerus dipakai. Pun juga pasal 28 ayat 2 ya, ujaran kebencian yang bermotif sara, Undang-Undang ITE ya. Kemudian pasal 156
tentang penistaan agama. Jadi contoh yang paling terbaru terjadi ketika Pak Menteri hanya seorang civil society mempertanyakan keabsahan tentang ijazah presiden, ya, maka dijawab kriminalisasi, ya, dengan laporan. Itu juga kadang kadang langkah dengan tujuan berita bohong yang menciptakan keonaran. Keonaran pun ya juga patut dipertanyakan apakah genuine atau dibuat-buat, ya. Banyak sekali orang-orang yang di luar istana itu sangat mudah sekali dikriminalisasi, sedangkan orang yang pendukung istana, ya, aman-aman saja, ya. Denny Sirgal dan kawan-kawan hingga saat ini, dahulu kita sering mendengar kasusnya tentang stigmatisasi negatif agama, ya. Misalnya Denny Siregar tentang santri calon teroris, ya, itu sudah dilaporkan, tetapi hingga saat ini fine-fine aja, ya, dan banyak sekali lainnya. Jadi memang apa yang disampaikan oleh Prof. Yusril adalah introspeksi bagi pemerintah yang juga perlu untuk melihat aspek hukum yang harus dilihat, ditinjau ulang agar dan wajar saja lah kalau kita melihat sistem saat ini, yaitu yang demokrasi sekuler, maka yang terjadi adalah pada faktanya pemberian kedaulatan dari tangan rakyat itu hanya utopis. Yang ada adalah kedaulatan para oligarki. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.